Pemuda ini benar-benar sangat kaget dengan kehidupan di negara ini. Tindakan kriminal dan kejahatan seperti hal biasa bagi semua orang. Sampai pada akhirnya, Song terbiasa dengan hal-hal mengerikan di negara ini. Song bersama keluarganya sebenarnya orang Asia asli, namun mereka harus pindah dari negaranya karena krisis yang melanda. Jika mereka tetap di sana, maka hidup mereka akan sangat susah. Sehingga ayah Song mengajak semua anggota keluarganya untuk pindah ke Bogota, ibu kota Kolombia. Tapi baru saja mereka tiba, mereka langsung mendapat perlakuan yang buruk sebab tiba-tiba taksi mereka dirampok pria bersenjata. Karena sangat takut, ayah Song menyerahkan tas mereka, tapi Song malah nekat mengejar perampok itu. Tentu saja Song sangat kesulitan karena perampok itu melaju kencang dengan sebuah motor. Usahanya sia-sia. Song dan keluarganya pun akhirnya bertemu dengan salah satu orang Korea yang sudah lama tinggal di sini. Pria ini berjanji akan membantu keluarga Song selama di Bogota. Tapi kenyataannya, pria ini malah menyuruh keluarga Song untuk bekerja di sebuah pasar yang isinya sangat banyak sekali imigran dari Korea. Semua orang di pasar ini sangat segan dengan pria bernama Park ini, sampai akhirnya Song langsung mendapat pekerjaan di hari pertamanya. Sebagai warga asing di negara ini, Song dan keluarganya harus rela melakukan apa saja untuk bertahan hidup, sebab mereka tidak bisa kembali ke negara asal mereka yang sedang krisis. Karena tindakan kriminal sudah menjadi hal biasa sehari-hari, akhirnya mental Song mulai terbentuk dan ia pun mulai berani melawan saat ada orang berbuat jahat kepadanya. Sikap Song yang pemberani ternyata menarik perhatian Tuan Park yang merupakan bos besar di negara ini. Dan karena mereka berasal dari negara yang sama, yaitu Korea, Tuan Park menawarkan pekerjaan yang lebih menjanjikan dan Song akan mendapat bayaran lebih besar. Ternyata Tuan Park adalah dalang hebat dari tindakan ilegal yang mereka lakukan di negara ini. Song bertemu dengan salah satu orang kepercayaan Tuan Park dan disinilah Song baru tahu ternyata Tuan Park dan juga anggota timnya sering menyuap petugas bea cukai dan mereka melakukan penyelundupan barang secara ilegal dari Korea untuk dijual di Kolombia. Tapi walaupun koneksi mereka sangat luar biasa, tidak menutup kemungkinan bahwa truk yang membawa barang ilegal milik mereka akan tertahan di salah satu pos penjagaan. Song dan rekannya pun diminta untuk menunggu selagi bos mereka membereskan masalah ini. Namun saat mereka sedang berhenti di pinggir jalan, polisi malah datang dan akan memeriksa truk mereka. Tanpa pikir panjang, pemuda ini malah berusaha kabur saat polisi ingin memeriksa truk mereka yang berisi barang-barang ilegal yang diselundupkan ke negara ini. Song berpikiran bahwa ia akan mudah saja lolos dengan cara seperti ini. Bukannya lolos dengan aman, truknya malah keluar jalur dan Song berusaha lari sambil membawa beberapa barang yang bisa diselamatkan. Tapi apalah daya, polisi yang mengejarnya bersenjata dan Song pun akhirnya tertangkap. Sungguh pengalaman yang buruk bagi pemuda yang numpang hidup di negara orang. Tapi ternyata bos mereka benar-benar orang yang punya koneksi luar biasa. Tuan Park langsung menemui pihak bea cukai dan kepolisian dan tak sampai satu hari, Song bebas dan truk mereka dibiarkan pergi dari pusat penahanan. Karena tindakan beraninya, kini Song benar-benar dipandang hebat oleh komunitas pedagang Korea di Kolombia. Bahkan bos besar di sini yang punya koneksi luar biasa dengan semua orang di Kolombia mengatakan bahwa kelak Song pasti akan bisa pindah ke zona 6 di Kolombia. Zona 6 adalah kawasan elit yang hanya bisa ditinggali oleh orang super kaya. Tapi apakah mereka bisa benar-benar bertahan dan akan jadi kaya dengan pekerjaan seperti ini? Aksi penyelundupan mereka pun semakin lama semakin besar dan terang-terangan.